Pak Munir. Oke, saya lanjut ya. Ini pengakuan murid-murid. Jadi semua ada data-datanya Pak Munir. Saya tidak mau mengikuti yang tidak ada di dalam Alkitab. Ini pengakuan Petrus dan para murid. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat-ayatnya masih ada nih. Cuma saya nggak tuliskan aja semua. Pengakuan Nathanael. Pengakuan daripada Marta bahwa Yesus anak Allah. Oke, jadi jelas sekali ya. Murid. Ih, Bapak di surga, dengar dulu Pak Munir ini. Berarti enggak, dengar dulu Pak Munir. Tadi saya katakan Bapak di surga mengakui bahwa Yesus anaknya. Malaikat mengakui bahwa Yesus anaknya. Yohanes Pembaptis mengakui bahwa Yesus anak Allah. Yesus sendiri mengakui bahwa dirinya adalah anak Allah. Kepala pasukan pun yang menyalibkan mengatakan, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi bahkan iblis sendiri juga mengakui Yesus anak Allah Pak Munir. Lihat ini pengakuan setan ini. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Berarti kalau Pak Munir tidak mengakui. Anda pilih perkataan setan apa Pak Yesus? Sekarang begini Pak Munir. Itu kata setan. Pak Munir, kayaknya kamu ini kayaknya apa? Jadi gini, orang yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Allah, maka dia levelnya, jahatnya, buruknya lebih jahat dari setan. Setan sendiri mengakui kok. Tetapi lihat ini kalimatnya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari? Perhatikan ini. Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu bahwa Yesus anak Allah yang akan menghukum mereka. Tapi belum waktunya. Waktunya kapan? Nanti di akhir zaman, ketika kedatangan yang kedua. Ayat-ayat ini bahaya bro. Bahaya ini bagi siapa? Bagi orang-orang yang awam. Dikiranya Allah itu beranak itu nanti. Ayat-ayat ini karena tidak berbahaya. Orang-orang awam itu tidak belajar. Iya. Mereka hanya belajarnya tekstual. Enggak, orang-orang Kristen kan cerdas-cerdas. Orang-orang Kristen kan cerdas-cerdas. Kalau orang kota iya, kalau yang pegunungan yang orang-orang Kristen itu di desa-desa itu cerdas-cerdas bro. Saya orang kampung kok bro. Gini Pak Munir. Saya orang kampung kok, cerdas kok aku. Betul. Orang Kristen itu diberkati hikmat, makanya cerdas-cerdas. Aku orang kampung aku Pak Munir, jadi aku cerdas. Siswa-siswa unggulan semua orang Kristen. Yang dekat Allah tuh orang-orang cerdas, yang jauh dari Allah tuh. Oke, lihat ini ya, saya selesaikan dulu. Yesus anak Allah tidak pernah bermakna Allah beranak secara biologis atau Allah kawin dengan Maria dan lahirlah Yesus, nggak pernah. Yesus disebut anak kalau Allah. Orang kampung itu mendengar penjelasan ini, kalau nggak pernah mendengar penjelasan ini kan dia salah. Allah beranak. Saya orang kampung, Pak Munir. Kampung saya itu biar tahu kau Pak Munir, monyet bunyi di hutan kedengaran. Orang kampung yang cerdas. Orang-orang Kristen yang di kampung itu cerdas-cerdas Pak Munir. Kan dikatakan di dalam Alkitab, siapa yang kekurangan hikmat hendaklah ia meminta. Takut akan Tuhan sumber pengetahuan, sumber hikmat. Orang Kristen kan takut akan Tuhan karena percaya pada Yesus. Makanya cerdas-cerdas Pak Munir. Lihat ini, Yesus disebut anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Allah. Menunjukkan juga asal-usul Yesus bahwa Yesus adalah firman. Menjadi manusia, dikandung oleh Roh Kudus, dikandung dalam diri oleh kuasa Roh Kudus. Yesus berasal dari hakikat Allah, berasal dari surga. Yesus tidak diciptakan, tetapi firman yang kekal, yang ada dan terus ada dalam diri Allah, diutus ke dalam dunia. Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu adalah firman-Nya. Yesus berkuasa kerajaan Allah, sebab Allah telah memberikannya kepada Yesus sebagai anak tunggal. Jadi anak tunggal Allah. Jadi Yesus menjadi raja. Segala raja di dalam kerajaan surga itu, dan itu atas otoritas Bapa. Nanti kami menjadi raja-raja kecil. Itu Pak Munir. Apalagi Pak Munir mau tanya? Jadi data-datanya semua ada Pak Munir. Kan yang mengatakan anak Allah itu adalah orang-orang yang selain Yesus, gitu. Yaitu apa? Orang-orang para muridnya, gitu. Bukan Pak Munir, bukan Pak Munir. Juga, gitu. Pak Munir, yang pertama tadi ketika Yesus dibaptis di situ, banyak orang di situ menyaksikan.
Dan itu seorang dari surga langsung, di mana datang dan Allah dinyatakan dalam rupa burung merpati yang ajaib itu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bapa di surga mendeklarasikan, bahkan ketika Maria mau hamil, malaikat sudah datang. Anak yang kukandungi itu adalah disebut anak Allah. Itu malaikat. Yesus sendiri juga mengakui. Orang-orang di sekitarnya juga mengakui. Intinya gini Pak Munir, 2-3 orang saksi, maka sebuah perkara itu sah secara hukum. Begitu Pak Munir. Ketika mengenal Yesus ini kan saya kenal dia dalam beberapa jabatan-jabatannya, dan itu yang membuat saya kagum. Oke Pak Munir, silakan. Apalagi mau ditanya aja deh. Ya gini aja lah. Nah, Yesus itu memang seorang pemimpin buat siapa? Buat umat Israel. Dan engkau Bethlehem gitu kan, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yudea. Ini di Matius ya. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, Yesus dibuatkan Tuhan tuh untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menggembalakan umat Israel. Jadi setiap yang dinubuatkan Tuhan itu pasti bukan Tuhan ataupun mempunyai sifat ketuhanan. Ya, jadi Yesus itu dibuatkan Tuhan, berarti bukan Tuhan, gitu aja. Bentar. Jadi gini Pak Munir. Jadikan penggembala bagi umat Israel itu pasti bukan Tuhan. Jadi gini Pak Munir. Sifat ketuhanan itu. Ya. Pak Munir ini kulihat bolak-balik. Udah berapa bulan Pak Munir dijelaskan arti kata Tuhan Yesus? Masa Pak Munir nggak nangkap sih? Waduh. Maksudnya kalau manusia itu tidak mungkin punya sifat ketuhanan gitu. Yesus kan dibaptis oleh Yohanes gitu kan. Maka terus dari Galilea perhatikan. Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi masa kalau Yesus itu mempunyai sifat ketuhanan, masa perlu dibaptis gitu? Artinya membutuhkan pertolongan Yohanes gitu. Coba. Bisa nggak Pak Munir memahami kalimat firman menjadi manusia? Di mana dalam sebentar. Jadi gini, dalam kemanusiaannya dia memang manusia yang benar-benar sempurna, yang mengikuti pola hidup manusia. Karena ini yang harus Pak Munir pahami, firman menjadi manusia. Terus ketuhanan Yesus itu berbicara ke penguasaan Yesus. Jadi ketuhanan Yesus itu tidak berbicara bahwa Yesus itu Bapa sendiri atau Allah Sang Pencipta itu sendiri, bukan begitu pemahamannya. Karena kata Tuhan di situ, kalau orang Inggris sih gampang sih memahami Lord. Kalau orang Jawa juga mudah memahami itu Gusti. Di situ. Jadi supaya jangan ketuhanan Yesus ini Pak Munir tidak paham. Itu gelar kepenguasaan. Jadi artinya aku tahu bahwa adalah Tuhan. Ya sudah. Jadi Yesus kan Tuhan. Saya ganti aja deh supaya kamu nggak usah pusing-pusing. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Iya. Ya udah nggak masalah. Jadi gitu. Oke, sekarang saya tanya. Pak Munir tadi bilang Yesus Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau dia sudah Tuhan di atas segala Tuhan, berarti semua Tuhan yang ada di dunia ini ada dalam kendali Yesus. Dengan demikian, maka pernyataan Pak Munir yang mengatakan Yesus datang hanya untuk orang Israel, itu sudah gugur. Karena kedatangannya jelas Tuhan di atas segala Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Munir harus tahu bahwa ayat Alkitabnya orang Kristen ada puluhan ribu ayat. Dan Pak Munir mengutip tentang Yesus datang untuk Bani Israel, itu hanya satu ayat
dari puluhan ribu ayat. Kalau ayat Alkitab hanya ayat yang Pak Munir kutip, maka Pak Munir benar. Tapi karena Pak Munir hanya mengutip satu ayat dari yang puluhan ribu, berarti Pak Munir terlalu sempit memahami ayat-ayat Alkitab. Artinya, Pak Munir itu sama seperti orang buta ingin menceritakan alam semesta. Itu aja Pak Munir. Tapi masalahnya Ya kan Pak gini. Munir, bentar. Tapi masalahnya Pak Munir susah untuk sadar. Kenapa? Karena ada selubung yang menutupi mata hati. Persoalannya di situ saja. Oke. Kan gini Bang, Yesus dibaptis oleh Yesus. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya, yaitu di Matius. Nah, kalau Yesus itu memiliki natur ketuhanan bahkan raja di atas segala raja, mestinya Yesus yang membaptis Yohanes itu, bukan sebaliknya, kan gitu. Jadi setiap orang baru ya memasuki wilayah suatu agama. Nah, pintu pertama yang harus dia lewati itu adalah pembaptisan gitu. Jadi apa di sini ada keharusan untuk dibaptis gitu. Ya, jadi yang kalau dalam Islam itu kan bersyahadat gitu kan. Nah, jika Yesus itu memiliki natur ketuhanan, tentu mereka dialah yang mengharuskan gitu kan untuk membaptis gitu, bukan malah sebaliknya dibaptis gitu Bang. Analoginya gitu. Dia kan raja gitu kan. Apakah mungkin seorang raja di atas segala raja gitu harus mengikuti peraturan negara yang ciptaannya gitu kan untuk memasuki kota apa tadi itu gitu. Jadi gini, dengarkan Pak Munir ya, dengarkan. Yesus manusia yang sempurna, yang memang dia memiliki natur manusia yang sempurna. Dan ketika Yesus dibaptis, dia menyatakan dirinya menjadi sama dengan manusia. Makanya nanti kalau dibaca di Filipi, dikatakan dia yang mulia, yang kudus, meninggalkan segala kemuliaan itu demi kita diselamatkan. Jadi ini sudah dinilai dari sudut kasih Pak Munir. Ini berbicara tentang karya kasih Allah kepada manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Jadi dibaptis itu artinya Yesus sudah menyamakan dirinya dengan manusia. Dia benar-benar manusia. Tetapi baptisan Yesus itu baptisan itu bukan baptisan pertobatan. Karena Yohanes Pembaptis pun ngomong sama Yesus, aku tidak layak membuka tali kasutnya. Akulah seharusnya yang kamu baptis. Tetapi apa yang dibilang oleh Yesus? Biarlah demikian, supaya genaplah firman Tuhan. Jadi ketika Yesus dibaptis itu menggenapi firman Tuhan apa? Bahwa Yesus benar-benar hadir sebagai manusia yang sempurna untuk penebusan pengampunan bagi manusia yang berdosa. Ya ini sukar untuk Pak Munir pahami. Kenapa? Ya tadi, lepaskan dulu selubung itu. Aku akan membawa ayat dari Al-Quran, dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, sesungguhnya aku datang kepadamu dengan hikmah, dan supaya aku terangkan kepada kamu sebagian daripada yang kamu perselisihkan padanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Maka sembahlah dia, inilah jalan yang lurus, kan gitu. Lalu di sini Yesus pun menyuruh iblis ya. Iblis kan membawa iblis ke atas gunung gitu kan. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat gitu kan. Lalu Yesus menyuruh hanya menyembah kepada Allah kan. Nah, maka berkatalah Yesus padanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya dia sajalah engkau berbakti. Kan sesuai dengan ayat Al-Quran tadi kan. Nah, Yesus menyuruh iblis untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ini berarti iblis pun tahu bahwa Yesus itu mengajarkan tauhid. Dan Pak dia Munir ini muter-muter kemana-mana. Pak Munir nggak konsentrasi satu poin. Loh,
Iya itu kan. Sekarang saya aku akan udah, saya ikutin aja. Ya. Pak Munir tuh lagi baca artikel, jadi loncat-loncat. Iya. Coba Jadi Pak gini. Munir tuh membaca. Oke, sekarang saya jelaskan aja deh. Pokoknya saya puaskan aja Pak Munir ini. Gini Pak Munir. Ini kan gini, Bo. Sebentar, saya sudah nangkap. Tidak Iya, pernah oke. mengaku memiliki natur atau ketuhanan. Oke. Sekarang saya mau kasih tahu sama Pak Munir, Yesus disembah sebagai Yesus, sebagai penguasa, di mana kekuasaannya berasal dari Bapa. Dalam konteks itu, Allah Bapa kami sembah sebagai Sang Pencipta kami. Ingat Pak Munir ya, ingat Pak Munir, bahwa kata menyembah itu kata yang netral. Ketika kata ini digunakan kepada objek atau kepada oknum tertentu, maka kata itu bisa memiliki arti yang berbeda. Itu. Karena Yesus Raja segala raja, dalam satu hukum kerajaan, memang raja disembah oleh para hamba-hambanya. Dan kami di satu sisi punya status sebagai hamba bagi Yesus, karena Yesus Raja kami. Walaupun di sisi lain, kami juga disebut sebagai anak Allah, pewaris kerajaan surga. Tapi di sisi lain, kami juga punya jabatan atau kedekatan sebagai sahabat. Bahkan nanti kalau saya jelaskan, kami juga disebut sebagai mempelainya. Jadi Pak Munir, pengetahuannya Pak Munir yang sangat minim itu, yang membuat Pak Munir tidak bisa mengerti. Dan yang repotnya lagi, Pak Munir menutup diri terhadap data yang disampaikan. Maka dikatakan kami hamba bagi Yesus. Dia raja bagi kami. Seorang hamba, maka dia harus memuliakan, dia harus menghormati dengan menyembah kepada sang raja itu. Itu hukum kerajaan, Pak Munir. Karena raja. Saya kasih contoh, orang di Keraton Jogja itu, Sultan itu diperlakukan sebagai raja mereka dan mereka sembah. Kalau raja datang, mereka nunduk. Ada dulu orang Batak di sana, di Jogja itu. Jadi setiap orang yang datang itu harus menundukkan kepala, diginikan tangannya itu dua-duanya ke depan sama raja itu. Kenapa? Itu budaya kerajaan. Tapi bukan menjadi Allah. Jadi di sini persoalannya Pak Munir memahami arti kata menyembah itu terlalu sempit. Di situ persoalannya Pak Munir. Kami memahami makna kata menyembah itu secara luas. Itulah makanya kusebut tadi sama Pak Munir. Orang Kristen itu punya kecerdasan yang diberikan Tuhan dalam mengenal dirinya. Kalian nggak diberikan kecerdasan, kenapa? Yaitu tadi, nggak percaya kepada sang hikmat Allah, itulah Yesus sendiri. Itu Pak Munir. Jadi supaya Pak Munir jangan ulang-ulang. Waktu habis ya. Jadi yang layak disembah itu apakah raja, apakah Tuhan kan gitu? Ya pasti Tuhan kan. Allah kami sembah sebagai Allah sang pencipta kami, dan Yesus kami sembah sebagai raja segala raja bagi kami. Di situ Yesus kami dia nabi. loh. Jadi Ini mundur-mundur lagi bicara penyembahan. Sekarang bicara Yesus bagi kami tidak masalah. Saya kan udah tunjukkan tadi sama Pak Munir jabatan-jabatan Yesus itu. Masa Pak Munir langsung lupa sih? Barusan lo saya bilang tadi ini Pak Munir langsung lupa, kamu gimana sih? Diingat dong. Sekarang saya tanya Pak Munir sebentar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat saat itu iblis menyembah kepada Adam, itu menyembah seperti apa? Itu tuh. Syukur bro Edo munculkan itu. Diam sudah. Ini nih Pak Munir, ini lihat ini jabatan-jabatan Yesus, masih ada lagi yang lain. Oke, jawab dulu pertanyaan bro Edo itu. Sebagai anak manusia. Silahkan lanjut lah ya, Betul, suruh dipastikan dia jawab tuh. Sebagai apa? Kurang kerjaan atau lagi apa? Bukan artinya menyembah dia sebagai Tuhan. Itu beda Ya dengan Anda kan Dengan sebagai Tuhan kan? Enggak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh jin iblis itu menyuruh menyembah Adam itu suruh dulu enggak ada larangan menyembah
itu kan dulu nggak ada. kejadian itu gimana sih lari-lari jawabnya? Saya bisa jawab, anak manusia yang memerintah malaikat juga. Sebagai penghormatan bahwa manusia itu lebih berilmu gitu kan, begitu. Bukan sebagai Tuhan gitu. Kalau Anda kan nyembah Yesus sebagai Tuhan kan? Udah ku jelaskan beda. tadi arti kata Beda, Tuhan Pak sama Munir. Munir ini menjengkelkan, hilang Bukan, Pak kesabaran. Munir. Contohnya tadi dijelaskan Sri Sultan. Tuhan. Sri Sultan di Raja Jogja itu Pak. Saya kan orang Jogja nih Pak nih. Ya, ketika kita ke keraton gitu ya, itu ada tata caranya. Ya kan harus jongkok, ya jalannya itu jongkok, tangannya ngapurancang, itu sebagai rasa hormat ya kepada sang raja itu, tapi bukan mengibadahi Sri Sultan, bukan begitu Pak. Orang Kristen juga begitu, tidak beribadah mengibadahi menyembah Yesus sebagai Bapa, bukan. Yesus sebagai Tuhan di atas segala Tuhan tadi tuh sudah gamblang gitu kok. Pak Munir aja ini yang dan sebagai firman Allah. Bapa. Iya betul. Itu. Maka kami kalau berdoa itu selalu dimulai dengan Bapa kami yang di surga dan diakhiri dengan dialaskan dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu loh. Karena namanya memiliki kuasa, Pak Munir. Sama aja itu kalau ujung-ujungnya nanti bakal ada perkataan Anda bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri, ya sama aja. Mendingan langsung jelaskan gitu bahwa Yesus itu adalah bukan firman itu Allah. Jadi ketika dikatakan firman itu Allah sendiri, jadi gini, sang Bapa ya sang Bapa, firman itu berada dalam diri Bapa, disebut firman-Nya, rohnya. Jadi Allah kami itu bukan hanya firman, tidak. Allah kami itu ada roh. Allah kami itu ada firman. Jadi bukan dikatakan firman itu adalah hotheos, tidak dikatakan di Yohanes 1 firman itu theos. Itu menunjuk kepada hakikat. Itu loh Pak Munir. Aku juga tahu tentang hakikat. Hakikat aja nggak mudeng Pak Munir itu Pak itu.